Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo petani Indonesia Persiawan Muda, kembali lagi dengan saya Duang Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan ngebahas atau menjawab pertanyaan dari teman-teman atau sedulur-sedulur yang di kolom komentar belum sempat saya jawab karena saya baru bisa mengakses channel ini. Yang kemarin tuh mau login itu lupa passwordnya. Oke, yang pertama kita cari dari bawah ya. Dari Mamat Rahmat. Assalamualaikum Om, kalau pakai cara penetasan telur pakai besa ini disimpannya di mana supaya nggak didatangi semut? Mohon infonya Om, lagi mau belajar ternak. Saya like, saya beri tanda hati. Ini kalau penuaan menggunakan media besa ini kalian simpen di atas box jangkrik itu nggak masalah, karena kan di bawah box jangkrik sudah ada olinya, atau simpen di atas meja yang sekiranya bawahnya biasanya udah tergenang oleh air atau oli. Itu untuk cara mengatasinya. Kemudian dari Jenal Abidin, masih sibuknya pakai perekat lem kayu pop, bahaya nggak baunya lem? Bahaya, untuk kalau awal-awal itu bahaya karena lem yang dari pabrik itu mengandung kimia yang membahayakan bagi anak si jangkrik. Maksudnya gini, bahkan kalau dari triplek baru itu juga harus didiamkan minimal 3 hari atau 4 hari baru bisa dipakai. Kita lihat dulu. Kemudian dari Shadow Gaming, anjir ngomongnya bikin ngakak. Maaf baru pemula ya, mohon maklumin lah. Yang penting ilmunya sampai di kalian. Dikek Hell, dari Dikek Hell, perlulah penyemprotan kandang setiap hari Mas? Perlu, apalagi kalau jangkrik 1 minggu mau panen itu sangat perlu, atau bahkan bisa lebih rutin. Karena itu kalau kekurangan air jangkrik itu akan naik dan loncat-loncat, bahkan dia akan berkanibal. Kemudian dari Denny Marabuta, jika disemprot apa tidak membuat media berjamur? Oh, semprotnya tipis itu khusus untuk telur yang agak kering ya. Jadi kalau telur yang baru datang dari online itu biasanya ada yang masih kering, itu biasanya harus ditolong menggunakan semprotan agak basah. Tapi kalau udah lembab itu nggak usah perlu disemprot untuk cara penetasan telur. Info lur baru pemula, boleh masuk grup bla bla bla. Salam dari Lampung. Itu kasih di purnya setiap hari apa berapa hari sekali Mas? Kalau untuk anakan itu 3 hari sekali aja cukup, tapi kalau untuk besaran udah umur 20 hari ke atas itu setiap hari pasti ganti, bahkan mungkin 12 jam itu sudah menambah-nambah karena makannya jangkrik itu cepet. Kemudian dari Sanas 7, itu karung untuk jangkrik alam celiring, karung bekas ukuran 25 kilo, yang tipis atau yang tebal? Usahakan yang tebal, karena kalau yang tipis itu lembek, jadi kalau buat panen biasanya lebih jatuh-jatuh, itu lebih ribet. Kemudian kalau lebih karungnya itu tipis, itu mudah bolong, mudah rusak. Mungkin selisih cuma 200 perak. Itu usahakan yang tebal aja. Kita kalau untuk berjualan, kita packagingnya itu juga harus bagus. Maksudnya kalau dari segi kualitas dari bahan karungnya udah bagus kan, di dalamnya juga kesannya juga bagus gitu loh. Itu dari sisi penjualan. Kemudian Bang Pur 94, untuk merayakan ulang tahun jangkrik dikasih makan apa Mas? Kasih kue. Yang punya aja nggak pernah dirayain, masa jangkrik dirayain. Terus kemudian Sainangun, kalau malam-malam keluar air itu astagfirullah. Kemudian dari Megi Setiawaji, Om kali semisal jagungnya direbus dulu bisa nggak? Kira-kira itu lebih bagus. Kemarin kayaknya dari Berba juga ada yang mencoba menggunakan jagung yang direbus, itu hasilnya juga sama kok. Tapi untuk umur sekitar 20 hari ke atas, kalau 20 hari ke bawah masih jangan. Usahakan menggunakan pakan pabrikan saja. Terus ada
Mas sebentar, tadi ada alarm, maaf keganggu, tadi ada alarm waktunya ngurus dari ayam. Kemudian saya lanjut ya. Dari Ananda, Mas, kalau eksternya apa setiap panen harus diganti atau bisa dipakai terus yang masih bagus? Masih bisa, walaupun jelek masih robek pakai aja. Sebelumnya kalian jemur dulu untuk mengeringkan agar tidak hancur pas kemudian panen hari. Kalau ekster itu bisa digunakan 3 atau 4 kali, itu masih bisa kemudian buang buat packing, jangan dibakar. Jadi gunakan untuk packing. Oke, kemudian ada Abdul Rahim. Maaf bos, mau tanya boleh ya? Itu maksud perhitungan perang apa artinya ya? Apa maksudnya perang harga ancuran-ancuran gitu? Nah, itu perang harga itu kayak gitu loh. Jadi ancur-ancuran, jadi ada sales anyar atau pemain baru, dia mau masuk itu kebanyakan main diserang harga, bukan menyerang dari segi kualitas atau kuantitas. Samalah bisnis sama yang lain itu pasti ancur-ancuran harga, nggak di bisnis kuliner atau yang lain. Makanya kemudian gimana mereka bisa jual lebih murah, yaitu mereka menekan dari sisi petani, seperti itu. Kemudian dari Suleman, maaf itu semuanya bagus, tapi kalau saya mau beli bibit jangkriknya di mana ya? Saya pengen belajar ternak jangkrik, Mas. Kalian bisa beli di online shop juga bisa, atau kalian lebih praktis itu kalian bikin indukan sendiri, karena nanti biaya produksinya itu lebih irit lah. Jadi walaupun harganya itu di angka 20-an, itu kalian masih dapat untung dari bibitnya itu. Misal bibitnya di pasaran 200 ya, kalian untungnya 200. Jika di pasaran 250 ya berarti untungnya 250. Bibit itu sangat berpengaruh ya. Nah, kemudian mohon maaf Mas, kalau jagungnya direbus mungkin bisa. Wah, itu mantap itu, dan susu. Oke, kita lanjut. Dari Ira Puspitasari, Mas buat kandang lalat BS yang irit, Mas. Buat Masnya, Mas buat kandang lalatnya yang irit, Mas. Buat Masnya, makasih infonya, sehat selalu. Oke, itu untuk lalat BS itu sangat murah ya. Kita cuma mainkan dari waring, kemudian jahit sendiri, kemudian kita menggunakan plastik UV. Kemudian dari Arista Munandar, Dompam pengen ikut mitra di Depok, ada nomor HP-nya enggak Mas? Saya dari Bogor. Kayaknya kemarin dari, coba silakan gabung di grup deh. Kemarin ada yang dari Depok juga. Kemudian dari Taman, minta video bikin pakan. Dari Taman, minta video bikin pakan yang praktis. Kemarin sudah saya share bagaimana cara membuat pakan alternatif. Silahkan simak video cara membuat pakan alternatif yang difermentasi ya. Kemudian nah, kayaknya seperti itu aja. Yang lainnya cuma ini aja. Subari Darmono Pramono, saya sudah menetaskan telur jangkrik, tapi dari pengiriman sampai sekarang belum ada yang menetas suhu 28. Kelembapan 80. Apa ya penyebabnya? Makasih. Mungkin sudah mengkristal. Coba silahkan foto kemudian kirimkan di nomor WA saya di deskripsi. Biasanya kalau mengkristal itu biasanya kuning mengkilat, itu sudah kering, itu sudah tidak bisa menetas.
Kemudian seperti itu saja. Yang lainnya cuma terima kasih saja. Yang saya kira itu aja, John. Saya kira begitu aja, sedulur-sedulur. Kalau ada pertanyaan yang lain silahkan jawab di komentar. Nanti saya usahakan balas karena saya sudah bisa mengakses channel ini. Kemudian kedepannya mungkin kita akan bahas dari segi peternakan ayam, karena saya juga ada peternakan ayam kampung, ayam Bangkok maksud saya. Nanti kita akan bahas sedikit-sedikit di musim seperti ini. Kita bisa investasikan sedikit-sedikit kita ke hewan ternak atau kita ke lele ya. Silakan komen lah, mau dibahas yang silakan komen, mau dijawab atau kita bahas dari segi ayam atau lele atau kita bebek dulu. Tapi kayaknya lebih banyak minat ayam ya, karena semua orang masih mungkin bisa lah untuk kalau beternak ayam. Sedikit-sedikit kita bisa investasikan, mungkin dari 10.000 atau sampai 100 kita bisa investasikan kepada ayam. Insya Allah nanti tahun-tahun ke depan ayam masih cerah untuk ayam kampung atau ayam Bangkok. Untuk ayam broiler saya tidak berternak karena di lingkungan saya sendiri untuk aroma bau masih sulit diterima oleh masyarakat. Oke, salam peternak Indonesia bersih muda. Terima kasih sudah menonton. Saya Dongham, undur diri.